Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Bertemu lagi dengan saya Ibu Maya Nurrianti. Kita masih ada di bab program linier. Yang akan kita pelajari hari ini adalah membuat model matematika dari soal cerita. Nah, kalian harus pahami betul untuk seperti ini soal ceritanya. Dari soal cerita tersebut, maka kita akan mencari penyelesaiannya. Oh iya anak-anak, harus semangat ya belajar matematikanya. Karena materi ini akan sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Terutama nanti saat kalian mungkin di masa depan kalian akan menjadi pengusaha, mungkin materi ini akan bisa berguna untuk kalian. Baik anak-anak, untuk mempersingkat waktu, Ibu akan memberikan contoh soal cerita seperti ini. Contoh soal yang pertama adalah diberikan tempat parkir seluas 600 meter yang hanya mampu menampung mobil dan bis sebanyak 58 buah. Setiap mobil memerlukan tempat 6 meter dan bis 24 meter. Nah, untuk anak-anak, di sini tempat parkir seluas 600 meter. Yang pertama kalian lakukan adalah kita misalkan banyak mobilnya dengan X dan banyak bisnya dengan Y. Ya, seperti itu. Nah, berhubungan dengan jumlah bis dan mobil, karena kita misalkan mobilnya dengan X dan kita misalkan bisnya dengan Y, maka jumlah X ditambah jumlah Y tidak boleh lebih dari 58 karena dia maksimal menampung hanya 58 kendaraan. Seperti itu anak-anak. Maka persamaannya menjadi X tambah Y kurang dari 58. Dapatlah persamaan 1. Nah, menuju ke persamaan 2, kita lihat di sini tempat parkir ini seluas 600 meter. Berarti berhubungannya juga dengan tempat mobil, yaitu mobil di sini hanya menampung 6 meter ya, mobilnya 6 meter dan bisnya adalah 24 meter. Seperti itu. Jadi, kita buat permisalan karena mobilnya itu kita misalkan dengan X dan dia luasnya 6 meter, maka menjadi 6X. Ditambah bisnya 24 meter, maka menjadi 24Y. Harus kurang dari tempat parkirnya. Tempat parkirnya seluas 600 meter. Nah, untuk mempermudah kalian membuat persamaan, kita bagi saja dengan 6 menjadi X tambah 4Y kurang dari 100. Ya, sama-sama dibagi 6. Lalu, untuk persamaan Z-nya kita ambil dari keuntungan. Di sini dibilang bahwa biaya parkir mobilnya 5.000 dan biaya parkir bisnya adalah 10.000 meter. Jadi Z-nya kita bikin 5.000 X tambah 1.000 Y. Seperti itu. Baik anak-anak, bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Nah, dari sini kita selesaikan ya. Kita selesaikan dari persamaan 1 ini. X tambah Y kurang dari 58. Maka titiknya kita dapatkan 58,58. Kemarin sudah dipelajari ya bagaimana mendapatkan titiknya. Lalu di persamaan 2 juga seperti itu. 4X tambah Y kurang dari 100. Maka ketika X-nya kita tutup, Y-nya 100. Dan ketika Y-nya kita tutup, Y-nya 0. Maka X-nya adalah 25. Didapat dari mana? Dari 100 dibagi 4. Seperti itu ya. Paham ya anak-anak untuk mendapatkan titik-titik ini? Oke, kemarin sudah dipelajari. Lalu sama langkahnya seperti yang kemarin, kita gambar ya. Kita gambar dari titik 58 sama 58 dan dari titik 25 dan 100 seperti itu. Ya, 25 X-nya 25, Y-nya 100. Oh ya ini anak-anak, maaf ini harusnya 58 ya nak ya. Ini harusnya 58. Ya, harusnya 58 bukan 100 ya. Nah, anak-anak, kita menentukan titiknya di sini adalah titik A dan di sini adalah titik B.
Nah, berarti titik C-nya belum ketemu ya anak-anak ya. Maka untuk mencari titik C-nya, kita pakai persamaan. Dua persamaan tadi kita gabungkan dan kita substitusi eliminasi, maka didapatlah titik C-nya 14,44. Seperti ini ya. Jadi kita punya 3 titik ekstrim yang nantinya akan kita masukkan ke persamaan Z yang tadi. Baik anak-anak, paham ya? Oke, kita lanjutkan. Di sini Z-nya adalah 5000X tambah 10.000Y. Titik yang tadi kita dapatkan adalah titik A-nya 0,58, titik B-nya adalah 25,0, dan titik C-nya adalah 14,44. Yang tadi saya bilang ini ya nak ya, titik A 0,58, titik B 25,0, dan titik C adalah 14,44. Seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Lalu titik-titik tersebut kita masukkan ke fungsi fxy tadi. 5000x tambah 10.000y adalah tadi ya harga biaya parkirnya. Ya, kita masukkan maka didapat di sini 580.000 untuk A, 125.000 untuk titik B, dan 510.000 untuk titik C. Nah, maka nilai maksimumnya yang terbesar yang mana anak-anak? Ini adalah nilai terbesarnya, yaitu 580.000. Dan berarti kesimpulannya pendapatan terbesar yang diterima pengelola itu adalah 580.000. Nah, anak-anak, saya tambahkan di sini titik-titik ini adalah merupakan jumlah mobil dan bis yang harus parkir. Jadi pengelola tersebut, kesimpulannya pengelola tersebut bisa mendapatkan nilai maksimum jika dia hanya memarkir cukup menerima parkiran 58 bis saja ya, seperti itu. Baik anak-anak, saya lanjutkan. Ke berikutnya. Contoh soal berikutnya. Di sini ada seorang pedagang memproduksi 2 jenis roti, rasa coklat dan rasa keju. Kilogramnya di sini adalah ya, di sini kalian bisa baca sendiri. Di sini ada kilogram roti rasa coklatnya adalah 10.000 harganya dan modal untuk rasa keju 15.000. Sedangkan modal yang dimiliki pedagang tersebut adalah 500.000. Tiap harinya dia hanya bisa memproduksi paling banyak 40 kg. Oke. Baik ya, setelah kalian sudah pahami di sini soal ceritanya, kita buat model matematikanya. Ya, kita buat model matematikanya. Tadi di sini ada roti rasa coklat dan rasa keju. Modalnya 10.000 dan 15.000 untuk rasa keju. Nah, ini keuntungannya. Nah ya, ini jadi keuntungannya 2.500 dan 3.000. Oke. Banyaknya jumlah roti itu paling banyak adalah 40. Itu artinya untuk rasa coklat dan untuk rasa keju kalau dijumlahkan adalah harus kurang dari 40. Dan ini untuk jadi persamaan kedua. 10.000x tambah 15.000y kurang dari 500.000. Ini saya perkecil ya anak-anakku. Ini saya perkecil menjadi 2x tambah 3y kurang dari 100. Ya. Oke anak-anak. Sekarang kita akan membuat titik-titiknya. Untuk persamaan satu dulu ya anak-anak. Persamaan satunya adalah 2x tambah 3y sama dengan 100. Kalau x-nya 0 berarti y-nya 33,3. Dan untuk y-nya 0 maka x-nya adalah 100 dibagi 2 yaitu 50. Jadi persamaan satu titiknya adalah 50,33. Balik ya anak-anak. Oh ya benar 50,33. Nah ini akan kita pakai untuk persamaan. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Dari persamaan yang kedua, di sini kita dapat titiknya adalah 40,40.
Nah, sama kayak tadi kita gambar ya. Kita gambar di sini tadi X-nya 50, Y-nya 33,3 dan 40,40. Maka didapat gambarnya seperti ini. Ya. Nah, dari gambar tersebut kita tentukan titik A-nya adalah 40,0, titik B-nya adalah 0,33, dan untuk titik C-nya kita eliminasi dari dua persamaan tersebut, maka didapat titik C-nya adalah 20,20. Langkah berikutnya sama, berarti kita buat di sini, kita masukkan ke persamaannya. Persamaannya dari mana? Angka 2500 dan 3000Y ini. Angka ini didapat dari mencari keuntungan yang tadi anak-anak. Nih keuntungannya ya. 2500 untuk rasa coklat dan 3000 untuk rasa keju. Seperti itu ya anak ya. Baik anak-anak, kita buat di sini ya. Kita kembalikan. Nah, kita masukkanlah titik-titik tadi ya. Titiknya kita masukkan A, B, dan C. Maka didapat nilai maksimumnya adalah 110. Anak-anak, kalau kalian baca di sini ya, kita baca keuntungan yang terbanyak didapat pedagang tersebut adalah 110.000. 110.000 ini didapat bagaimana? Kalau dia menjual rasa coklat sebanyak 40 buah dan untuk menjual rasa keju sebanyak 40 buah. Jadi titik-titik ini mengartikan 40 rasa coklat dan 40 rasa keju. Seperti itu anak-anak. Bagaimana? Bisa dipahami? Baik. Semoga bisa dipahami. Berikutnya saya akan memberikan contoh soal untuk yang kedua. Nah, untuk soal yang ketiga seperti ini. Ya, kita lihat di sini. Nah, di sini ada soal persediaan kain polos 20 meter, kain bergaris 10 meter. Ini penjahit ya, Nak ya. Dia ingin membuat pakaian jadi. Model pertama memerlukan 1 meter kain polos dan 1,5 meter kain bergaris. Untuk model kedua memerlukan 2 meter kain polos dan 1,5 meter kain bergaris. Nah, pertanyaannya adalah jumlah total yang akan dipakai untuk yang didapat dari penjahit tersebut. Seperti ini. Baik anak-anak, kita buat di sini dulu model matematikanya ya. Ini seperti ini anak-anak. Ya. Jadi di sini ada model 1, ada model 2. Model 1 tadi memerlukan kain polos 1 meter. Kain bergarisnya 1,5 meter. Model 2 memerlukan 2 meter kain polos dan 1,5 meter kain bergaris. Nah, jumlah yang tersedia kain polosnya adalah 20 meter dan kain bergarisnya 10 meter. Jadi ini untuk persamaan 1 dan ini untuk persamaan 2. Seperti ini. Ya, maka didapatlah persamaan satunya X tambah 2Y kurang dari 20. Dan persamaan 2-nya 1,5 X tambah setengah Y kurang dari 10. Nah, ini saya permudah ya, saya permudah dengan mengalihkan 10 ya. Jadi bentuknya 15x tambah 5y kurang sama dengan 100. Seperti itu. Maka kita sama langkahnya dengan yang sebelumnya. Kita cari titik-titiknya. Untuk persamaan 1 kita dapat titiknya 20,10 ya. Dan untuk persamaan 2-nya kita dapat di sini ya, persamaan 2-nya kita dapat 6,67 per 20. Saya sudah tidak jelaskan lagi ya caranya, kalian sudah paham. Lalu kita buat gambarnya, maka kita akan mencari titik C-nya ya. Dan ini untuk titik A dan untuk titik B. Seperti ini. Setelah kita eliminasi dari dua persamaan tersebut, maka didapat X-nya sama dengan 4 ya. Lalu Y-nya sama dengan Y-nya didapat sama dengan berapa ini? 5 ya, seperti itu. Kita lihat di sini. Baik anak-anak, kita masukkan ke persamaan berikutnya ya. Ini didapat nih Y-nya tadi adalah
Y-nya adalah di sini 8. Jadi titik C-nya adalah 4,8. Seperti ini ya Nak ya. Oke. Berikutnya kita masukkan di sini ya. Oke, ini adalah nilai maksimumnya. Itu semua sudah selesai. Sekian anak-anak, selesai hari ini.